orang anyo. Tribuners, dimanapun Anda berada, beberapa hari terakhir ini kita sedang dikagetkan atau digagetkan sebuah peristiwa besar, yakni sebuah kecelakaan laut yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Peristiwa tersebut dialami oleh sebuah kapal motor bernama KLM Nurul Salsa yang kemudian tenggelam pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2025. Peristiwanya Tribuners, di mana kapal tersebut sedang tenggelam dari arah pelayaran Pelabuhan Benteng, Pelabuhan Jampiah menuju Pelabuhan Benteng. Di dalam perjalanannya, kapal tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin. Dua mesin tak berfungsi di tengah ombak dan derasnya angin dan gelombang tinggi yang mencapai 2 hingga 3 meter. Dari peristiwa tersebut, kapal Nurul Salsa kemudian ditelan air laut. Hingga saat ini memuat penumpang sebanyak 79 orang dan dinyatakan hilang ada hingga 18 orang per hari ini. Beberapa penumpang lainnya ada 56 orang telah selamat saat ini. Kemudian berbagai kisah yang selamat telah diceritakan. Salah satunya dialami oleh seorang bocah, seorang perempuan bernama Diska Yanti. Peristiwanya, perjuangannya mungkin memilukan kita semuanya mendengarkan kisah itu. Simak kisahnya seperti apa perjuangannya hidup dan harus rela melepas jenazah ibunya di sampingnya dikala tak mampu lagi bertahan di tengah perjuangan untuk selamat di hari ketiga upaya penyelamatannya saat mengapung mencari bantuan pertolongan. Kisah pilu seakan tak ada habisnya dari para korban kapal tenggelam kapal layar motor atau KLM Nurul Salsa. Bocah harus melepas ibunya di tengah perjuangan mencari pertolongan usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Kapal KLM Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar. Kapal tenggelam saat berlayar dari Pulau Jampiah, Kecamatan Pasimasunggu ke Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Ibu Kota Selayar pada Rabu 15 Juli 2026. Diska Yanti berusia 8 tahun menanggung duka pilu yang mendalam. Ia harus kehilangan ibundanya yang bernama Melinda, meninggal dunia di atas pelampung saat bertahan selamat dari tragedi tenggelamnya KLM Nurul Salsa. Awalnya Diska Yanti dirangkul oleh ibunya bernama Melinda, tak terpisahkan dengan ayahnya bernama Hasbi. Usai terjatuh dalam air saat KLM Nurul Salsa tenggelam, mereka berpegangan sambil memegang erat pelampung gabus dari KLM Nurul Salsa usai kapal tenggelam. Mereka bersama 6 orang penumpang lainnya di atas gabus tersebut. Memasuki Rabu malam, hempasan ombak semakin kuat menerpa mereka. Pegangan ayah kepada ibunya terlepas hingga terpisah sampai saat ini. Diska Yanti masih bertahan bersama ibunya pada pelampung gabus. Ia bersama penumpang lainnya, mereka hanyut terbawa air gelombang. Sudah cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Memasuki hari ketiga, Ibunda Diska sudah kehabisan tenaga bertahan mengapung dalam air.
Ibunda Diska tak selamat dan ditinggalkan oleh mereka dalam laut dengan kondisi meninggal dunia. Memasuki hari keempat, mereka berlima di atas pelampung gabus masih tengah berjuang mencari pertolongan. Suara mereka sudah habis parau berteriak meminta tolong. Namun tak satu pun kapal nelayan yang melintas. Hingga pada Sabtu 18 Juli 2026 jelang petang, salah satu penumpang dari atas gabus itu mengeluarkan cermin dari tas kecil mereka dengan harapan cermin itu dapat memantulkan cahaya sinar matahari ke arah kapal nelayan. Tak lama kemudian, kapal nelayan asal Kabupaten Bulukumba Sinar Matoangin 04 menemukan korban yang terapung dan terombang-ambing di atas Laut Flores. Lalu mereka diselamatkan dalam kapal tersebut. Setelah evakuasi korban, saya merasa bersalah karena saya punya keponakan, saya tidak bisa. Iya sudah. Dua saya punya keponakan. Sampai gabus nah ini istri saya. Saya merasa repot karena istri saya tidak bisa saya lepas. Kalau saja saya lepas, dia tidak bisa bertahan, langsung dia tenggelam ke bawah, Pak. Jadi saya tidak bisa jauh-jauh, jadi saya punya keponakan. Ada jarak jauh-jauh karena saya tidak bisa terlepas, tidak bisa jauh dari istri saya. Capek nih itu punya keponakan itu saya tahu. Umur berapa? Di samping saya. Umur berapa? Itu baru tamat SMA 1. Mau masuk ke konselayar untuk dapat beda uang apa itu? Ada ya, ambil uang warna apa itu namanya itu? Itu yang dia mau terima itu uang selayar, Pak. Jadi ikut. Setelah dia tidak ada, saya fokus sudah sama ini anak-anak. Saya bilang kita saja begini. Yang penting kita ini yang di atas ini jangan lagi ada yang turun. Jadi ini yang dipegang. Baru kami dorong cepat itu gabus karena kami lihat motor. Jadi saya turun ke bawah sama anak itu. Ada cewek lagi di situ yang pingsan itu karena sudah capek sekali. Jadi saya bilang ini kau pegang ini. Karena mamanya sudah meninggal, jadi saya mendorong di bawah itu. Setelah sampai di motor itu, alhamdulillah, karena sudah sampai di motor itu baru saya tidak bisa goyang, tidak bisa bergerak. Seandainya dari situ kami tidak bisa bergerak, belum didapat barangkali, karena masih jauh. Jadi ada cerminnya itu yang dikasih pantul-pantul. Itu saya kasih pantul-pantul begini, jadi itu dia lihat itu. Ya, ayo lewat medul. Siap. Bupati, bagaimana Bapak menyikapi penemuan 5 orang korban ini, Pak Bupati? Ya, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Ini kan luar biasa. Sudah 4 hari di laut, tidak ada makanan, tidak ada minum. Mereka alhamdulillah masih bisa dapat diselamatkan oleh KM Sinar Matoangin kerjasama dengan KM SAR Kamajaya. Saya kira tetap kita lakukan pencarian. Komunikasi kami terakhir dengan Pak Bupati Pangkep dan Kepala BPD. Alhamdulillah hari ini membuahkan hasil. Kita bisa menemukan lagi 2 orang korban yang selamat atas nama Nurmiati dan atas nama Jasmal. Saat ini sudah di atas kapal dan rencana insya Allah akan dibawa ke puskesmas untuk diberikan bantuan tahap 1, tahap pertama. Ini kan data korban ada kesimpang siuran, Pak Bupati. Data yang valid berdasarkan laporan Pak Bupati bagaimana, Pak? Kalau data yang valid mungkin bisa dicek langsung ke Sabandar. Oh iya. Karena kami kan tidak tahu pasti untuk jumlah penumpang yang pasti termasuk barang yang dimuat. Saya kira untuk konfirmasi pastinya Bapak bisa langsung ke Sabandar. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, Pak Bupati? Ya, saat ini kita tetap melakukan pencarian. Dengan melakukan koordinasi karena saat ini angin mengarah ke timur, mengarah ke Pulau Pangkep, makanya kami melakukan koordinasi. Targetnya berapa hari pencarian, Pak Bupati? Insya Allah
semampu kami, Basarnas, TNI, Polri, KRI, Angkatan Laut, kita maksimalkan tetap sampai betul-betul batas waktu yang normal yang bisa dilakukan. Oh ya, ada yang mau disampaikan terakhir untuk keluarga korban dan lain-lain masyarakat Selayar, Pak? Saya kira kita patut berbelasungkawa, termasuk pemerintah daerah, seluruh masyarakat. Kita memberikan dorongan dan semoga keluarga yang ditinggalkan ini tetap diberikan ketabahan. Ya, terima kasih Pak Bupati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.